Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Arshil Azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadir Ra'ufir Rahim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum amwalahum khalisan liwajhihil karim. Amma ba'du. Al-Mukarram, Ustaz Dr. Andes, Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, Ustaz Abdullah Wahid yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah yang lain, para kiai, bunyai yang lain yang ikut bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, serta Bapak dan Ibu, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa, semuanya saja yang hadir, yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat sama-sama bermuajahah melalui media HP dan laptop kita masing-masing, dan semoga apa yang sudah kita niatkan dengan ikhlas untuk ngaji pada pagi hari ini betul-betul menjadi salah satu amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga salawat beserta salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah, masih banyak sekian ayat maupun hadis dan bahkan asar para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita agar betul-betul kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan riya, ujub, sum'ah ketika kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna fi dhillil arsy yawma la dhilla illa dhillu rajulan tasaddaqa biyaminihi fakana yukhfiha an shimali. Sesungguhnya pada naungan arsy, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, terdapat seorang lelaki yang menyedekahkan dengan tangan kanannya, kemudian ia menyembunyikannya dari tangan kirinya. Masya Allah. Ya. Karena begitu ikhlasnya, tangan kanan memberikan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Ya. Karena begitu ikhlasnya ketika kita beribadah kepada Allah. Khususnya hadis tadi, ibadah dengan wujud sedekah. Tangan kanan memberikan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Itu yang menyebabkan nanti orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, memang ada penjelasan, tetapi
hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Darda. Ya. Demikian pula Ibnu Abi Dunya meriwayatkannya dari Aisyah dengan sanad yang lemah. Yang hadis dengan sanad yang lemah itu menjelaskan bahwa pahala amal perbuatan yang tersembunyi itu mengungguli keutamaannya di atas pahala amal perbuatan secara terang-terangan dengan selisih 70 kali lipat. Tapi sekali lagi ini hadisnya hadis lemah. Ini hadisnya hadis lemah. Sehingga yang terpenting bagi saya dengan panjenengan dalam segala hal amal dan ibadah yang akan kita lakukan para jemaah atau bahkan yang sedang kita lakukan para jemaah, itu memang yang terbaik adalah yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Tidak kita tampak-tampakkan bahwa saat itu kita sedang berpuasa, bahwa saat itu kita sedang ngaji, dan seterusnya. Tetap yang baik itu yang kita sembunyi. Dalam hal sedekah ini secara khusus, dan ayat ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tetapi memang penting untuk diingatkan. Maka saya bacakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bu Indri 271. Ya Ustaz, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Bu Indri. Kita sami-sami. Jadi para jemaah, begitu mudah kita bisa memahami maksud ayat tersebut. Bahwa sedekah dengan terang-terangan itu baik. Tetapi ketika kita sedekah itu dengan sembunyi-sembunyi, bahasanya itu lebih baik. Jadi sedekah dengan terang-terangan itu baik. Tetapi ketika kita sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kata Allah, itu lebih baik. Fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik. Itu para jemaah. Dan ini secara khusus Allah menjelaskan tentang sedekah. Sesuatu yang kita berikan kepada seseorang berupa harta benda kita. Ya, karena pada umumnya yang namanya sedekah, infak jariyah, hibah, wakaf, mungkin hadiah, dan lain sebagainya, itu pada umumnya memang sulit kita menjaga, ya, untuk menjadi yang benar-benar orang yang mukhlasin, orang yang mukhlisin, orang-orang yang benar-benar ikhlas. Ya. Ini memang agak sulit kalau terkait dengan persoalan materi itu untuk ibadah. Ya.
Maka sekali lagi, karena itu kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Jadi kalau tadi dengan terang-terangan, ya tetap ikhlas, bukan ingin dipuji oleh orang. Dengan sembunyi tentu, keinginan kita untuk bisa lebih ikhlas, lebih mendalam. Ya. Jadi boleh terang-terangan, yang penting ikhlas. Bukan ingin dipuji. Ya. Bukan ingin dapat sanjungan. Bukan ingin dapat popularitas dengan kita sodakoh ini, sodakoh itu. Memberikan bantuan ini, bantuan berupa materi kepada ini, kepada itu, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Dengan terang-terangan. Yang penting ikhlas. Sekali lagi, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Karena itu pula, ada dua ibadah para jamaah yang sangat sulit juga untuk bisa kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Makanya dua ibadah tersebut secara nyata dan secara konkret, ya, langsung lilahnya itu langsung ditampakkan oleh Allah. Apa dua ibadah yang sangat sulit untuk ikhlas? Yang sangat sulit untuk lillahi ta'ala itu adalah ibadah haji, ibadah umroh. Ya. Makanya haji dan umroh itu jamaah ayatnya dalam Al-Baqarah 196 itu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi hanya yang depan saja, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi lillahnya langsung ditampakkan oleh Allah. Kenapa? Ya karena ibadah fisik itu yang menguras tenaga secara fisik itu memang sekali lagi jamaah sulit untuk disembunyikan. Malah kalau nanti kita di Mekah, di Madinah itu ya disyuting, dilihat orang sedunia. Gitu. Dilihat orang sedunia. Makanya Allah mengingatkan kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Laksanakanlah ibadah haji dan umrah itu semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Ya. Sehingga tradisi walimatus safar, ya, walimah mau bepergian, khususnya bepergian dalam menjalankan ibadah haji, ibadah umrah itu kan sudah menjadi tradisi. Ya. Ada walimatus safar itu istilahnya. Ya enggak apa-apa. Kita mengundang saudara-saudara, sanak famili, teman itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk pamer, tapi dalam rangka untuk kita mohon keikhlasan, bantuan, doanya. Ketika kita mau berangkat itu ya doanya, atau yang terpenting saat itu kita mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kita kepada saudara-saudara kita tadi itu, baik yang sengaja maupun tidak. Ya, baik sengaja maupun tidak. Nah, selanjutnya ketika kita sudah di dua kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah, kita yang ada di sana justru akan mendoakan, ya, kepada saudara-saudara kita yang tidak sedang menjalankan ibadah haji maupun yang tidak sedang menjalankan ibadah umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipamiti oleh sahabat Umar bin Khattab, ya Rasul, insya Allah saya besok mau menunaikan umrah. Apa kata Rasulullah? Umar, doakan saya ya di sana, di tempat-tempat yang mustajab. Itu
Itu ketika Sayyidina Umar pamit kepada Rasulullah ketika mau melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah pun minta didoakan oleh sahabat Umar di tempat-tempat yang mustajab, di tempat-tempat yang sangat mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, sekaligus saya bukan riya, bukan pamer. Kan saya harus pamit kepada panjenengan semua. Walaupun saya sudah mendahului pamit kepada Ibu Hajah Nofida sebagai owner daripada kajian Asy-Syifa ini, dan juga saya terlebih dahulu sudah pamit kepada orang tua kita, kiai kita, guru kita, Ustadz Sukardi. Ya, itu yang mesti harus kita minta izin begitu. Nah, ini sekaligus saya sampaikan, saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Jumat depan saya izin tidak bisa mengisi kajian, tetapi insya Allah Jumat depannya saya sudah bisa ngaji lagi. Karena saya insya Allah landing pesawat jam 20.15 menit, lalu mungkin bisa keluar dari bandara ya setengah 10 malam lah begitu. Itu hari Kamis malam ya. Insya Allah paginya kita sudah bisa ngaji untuk yang kajian umum pagi seperti hari. Mohon doanya dan mohon maaf lahir dan batin ketika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para jamaah semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalaupun hadis yang saya sampaikan tadi itu dhaif atau lemah, tapi paling tidak menjadi penyemangat bagi kita. Bahwa memang menyembunyikan ibadah itu lebih baik para jamaah. Ya, dan memang tidak harus bahwa setiap kali kita melaksanakan ibadah itu lalu berharap akan pahala sekian. Itu tidak kita harapkan pun, asal kita ikhlas, secara otomatis pahala itu akan Allah berikan kepada kita. Secara otomatis pengampunan dosa juga akan Allah berikan kepada kita. Asal kita ikhlas, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah. Ya, itu secara otomatis. Tetapi sekali lagi itu penyemangat, ya, penyemangat kita bahwa memang ibadah yang kita lakukan dengan secara sembunyi-sembunyi itu memang lebih baik daripada kita lakukan dengan secara terang-terang. Sehingga yang kapan hari sudah kita bahas, justru orang yang terbaik itu ketika datang di satu majelis tidak ada yang kenal. Ketika keluar dari majelis itu tidak ada orang yang mencari, ya karena tidak dibutuhkan. Itu orang yang terbaik. Itu orang yang terbaik, yang terikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, Innal mar'i yunadi alaihi yaumal qiyamah, ya fajir, ya ghadir, ya mara'iyah, ya mara'i, dhalla amaluka wa habita ajruka, idhab fakhud ajraka mimman kunta ta'malulah. Sesungguhnya orang yang berbuat riya kelak di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan, wahai orang yang berbuat jahat, ya fajir. Wahai orang yang berkhianat, ya ghadir. Ya. Wahai orang yang berbuat riya, ya mara'i, itu. Amal perbuatanmu itu sesat dan hapuslah pahalamu. Pergilah, kemudian ambillah pahalamu dari orang yang kamu berbuat sesuatu karena orang itu. Masya Allah. Panggilannya jelek sekali. Ya, nanti di hari kiamat Allah memanggil kita dengan,
Wahai orang-orang yang berbuat jahat, wahai orang yang berkhianat, wahai orang yang berbuat riya. Ya, bahwa amal perbuatanmu itu sesat dan hapuslah pahalamu. Pergilah, kemudian ambillah pahalamu dari orang yang kamu berbuat sesuatu karena orang itu. Jadi kita disuruh pergi menemui orang yang saat kita ibadah itu karena orang itu. Mintalah pahala kepada orang itu. Tentu para jamaah sesuatu yang mustahil ya akan dapat kita lakukan. Mana mungkin ada seorang manusia yang bisa memberikan pahala? Enggak ada. Ya, tidak ada para jamaah. Pahala itu datang dari Allah. Pengampunan datang dari Allah. Rahmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para jamaah, lagi-lagi mari kita berikhtiar sekuat tenaga, semampu kita, agar setiap kali kita beribadah itu, mari betul-betul kita lakukan dengan penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas. Shaddad bin Aus berkata, aku melihat Nabi SAW sedang menangis. Kemudian aku bertanya, apakah yang membuat engkau menangis, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, inni takhawwaftu ala ummati asyirka amma innahum la ya'buduna sonaman wala syamsan wala qamaran wala hajaran walakinnahum yura'una bi'a'malihim. Kata Rasulullah saat menangis dan ditanya oleh sahabat Shaddad bin Aus, kenapa engkau menangis ya Rasul? Beliau menjawab, aku sangat mengkhawatirkan syirik terhadap umatku. Adapun mereka itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari, bulan, atau batu. Akan tetapi mereka itu riya, memperlihatkan amal perbuatan mereka. Jadi para jamaah, Rasulullah menangisnya karena mengkhawatirkan kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya. Bukan dengan syirik bukan dengan cara menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah itu. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh beliau. Bukan syirik dengan kita menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah batu. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tapi syirik yang dimaksud adalah ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para jamaah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah menangisi kita. Menangisi umatnya. Kita sekalian ini takut beliau. Kalau amal perbuatan yang dilakukan oleh kita sebagai umatnya ini terjerumus dalam perbuatan syirik, yaitu riya, ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Maka dalam sabdanya yang berikutnya, lama khalaqallahu al-arda matat bi ahliha fa khalaqal jibal fasayuraha fasayyaraha autadan lil ardi faqalatil malaikah ma khalaqa rabbuna khalqan huwa ashaddu minal jibal fa khalaqal hadid faqata'al jibal thumma khalaqan nar fa idza batal hadid thumma amara Allahul ma'a bi itfa'in nar wa amara rih faqadaratil ma' fakhtalafatil malaikah faqalat
tas'alullah ta'ala. Qalu ya Rabbi ma ashadda ma khalaqta min khalqika. Qala Allah ta'ala lam akhluq khalqan huwa ashaddu alayya min qalbi bani Adam. Khina yatasaddaqa bisadaqatin biyaminihi fayukhfiha an shimalihi fahada ashaddu khalqan khalaq. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, maka bumi itu tergoncang dengan penghuninya. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan dijadikan pasak bagi bumi. Kemudian malaikat berkata, Tuhan kami tidak menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada gunung-gunung. Kemudian Allah menciptakan besi. Maka besi itu memotong gunung-gunung itu. Kemudian Allah menciptakan api. Maka api itu melemahkan besi itu. Kemudian Allah menyuruh air untuk memadamkan api. Dan Allah menyuruh angin. Kemudian air itu menjadi keruh. Lalu para malaikat itu berbeda pendapat dan berkata, kami bertanya kepada Allah Ta'ala. Mereka bertanya, wahai Tuhanku, apakah sesuatu dari makhlukmu yang engkau ciptakan yang paling kuat? Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menciptakan satu makhluk yang lebih kuat kepadaku daripada hati anak Adam ketika mengeluarkan satu sedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Maka inilah makhluk yang paling kuat yang diciptakan. Ini memang ada perbedaan sanad, malah sampai ada yang mengatakan ini hadis gharib. Ya. Tetapi sekali lagi, seperti yang saya sampaikan, setidaknya mendorong kita bahwa para jamaah, sekali lagi, ibadah dengan kita sembunyikan itu jauh lebih bagus. Apalagi tadi Al-Baqarah ayat 271 sudah kita sampaikan. Jadi, bersedekah dengan sembunyi. Hadisnya juga demikian tadi. Bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Itu menjadi luar biasa. Yang menyebabkan orang tersebut nanti mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan di dalam hadis yang sanadnya terjadi perbedaan ini, justru Allah menjelaskan. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tetapi tangan kirinya tidak tahu, itulah makhluk Allah yang paling kuat. Ya, makhluk Allah yang paling hebat. Ya, memang tidak mudah. Sedekah gini tangan kirinya tidak tahu. Ini kan Masya Allah. Menunjukkan maksud saya. Ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Saat kita memberikan sedekah bantuan kepada orang lain. Jadi walaupun kemudian yang namanya harta, benda, materi, uang, ya apalagi itu amanah dari sekian banyak orang, dan kita butuh melakukan laporan pada yang memberikan amanah kepada kita itu, ya tidak apa-apa. Asal semuanya tetap ikhlas. Tetapi ketika kita sembunyikan itu semua, memang ayatnya jelas fahuwa khairul lakum. Demikian hadisnya juga jelas, tetap lebih baik ibadah itu yang kita sembunyikan. Jadi istilah yang dalam kajian lain ada 7 kekuatan di dunia ini. Ya, yang pertama kekuatan gunung itu. Tetapi gunung ini dikalahkan dengan besi. Ya, karena dengan besi ini gunung bisa hancur semua, bisa menjadi rata, tidak jadi gunung gitu dengan besi. Ya.
Ternyata besi bukan satu-satunya kekuatan karena besi ini bisa dikalahkan dengan api. Ya, dilemahkan besi ini dengan api. Mau dibikin model apa saja bisa dengan api. Ya. Ternyata api bukan satu-satunya kekuatan, tetapi api ini masih dikalahkan dengan yang namanya air. Ya. Air ini bukan satu-satunya kekuatan, karena air ini dapat dikalahkan dengan angin. Sehingga terjadi gelombang yang besar di lautan itu karena pengaruh angin. Angin ini bukan satu-satunya kekuatan, karena angin ini bisa dikalahkan dengan manusia. Sehingga bikin kincir angin dan lain sebagainya. Ya. Manusia bukan satu-satunya kekuatan, karena manusia itu bisa dikalahkan dengan mabuk. Jadi orang itu walaupun segede apapun, sekuat apapun, kalau sudah mabuk, ya, maka dia menjadi lemah. Ya, dia akan menjadi lemah. Ya, gitu. Dan mabuk itu bukan satu-satunya kekuatan, karena mabuk itu bisa dikalahkan dengan tidur. Jadi kalau udah mabuk, walaupun seperti apapun mabuknya akan berhenti ketika dia tidur. Ya. Dan tidur itu bukan satu-satunya kekuatan jamaah, karena tidur itu bisa dikalahkan dengan hati yang sedih, hati yang susah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa hatinya sedih, hatinya susah, kok tidurnya nyenyak, malah tidurnya sampai ngorok-ngorok, itu bohong namanya. Bukan susah. Sebab orang itu kalau susah jamaah, pasti nggak bisa tidur. Ya, pasti nggak bisa tidur orang itu kalau susah. Nah, susah bukan satu-satunya kekuatan, karena rasa susah itu bisa dikalahkan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus susah terus? Karena apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah semuanya atas kehendak Allah, atas takdir Allah, atas kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita kembalikan kepada iman, maka tidak ada lagi rasa susah dalam hidup, karena apapun yang Allah takdirkan buat diri kita, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Pasti ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi pada diri kita. Maka kita sandarkan segala sesuatunya, kebutuhan hidup kita, apapun yang menjadi hajat hidup kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sandaran kita langsung Allah, maka jamaah rahmatullah, tidak perlu dalam hidup ini kita susah, tidak perlu dalam hidup ini kita gundah gulana, karena sekali lagi ada Allah yang maha segala-galanya, yang bisa memberikan bantuan, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan hajat hidup kita, semuanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, oleh sebab itu para jamaah rahmatullah, kalau kita sampai kepada asar para sahabat, Masya Allah, demikian sangat banyak juga apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat untuk mengingatkan kita, para jamaah, ya, untuk mengingatkan kita. Ya. Di antaranya apa? Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ketika melihat seorang lelaki menundukkan lehernya, menundukkan lehernya, ya otomatis sama kepalanya katut, menunduk gini. Ya. Maka kemudian Umar berkata, wahai orang yang memiliki leher, angkatlah lehermu. Khusyuk itu bukanlah dalam leher. Sesungguhnya khusyuk itu adalah dalam hati. Insya Allah. Jadi bukan kalau ada orang merunduk ini itu, mesti orang khusyuk, mesti orang ikhlas.
Belum tentu. Nah, karena khusyuk itu dalam hati. Bukan dalam kepala, bukan dalam leher. Maka Umar tidak suka seperti itu. Ya. Sehingga ada dalam bahasa lain tentang khusyuk itu istilahnya khusyuk munafik. Ya. Khusyuk yang berpura-pura. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Khusyuk munafik itu khusyuk yang berpura-pura. Secara fisik sepertinya kita merunduk, menunduk, tapi hatinya tetap tidak ikhlas. Itu namanya khusyuk munafik. Khusyuk yang berpura-pura. Abu Umamah Al-Bahili melihat seorang lelaki dalam masjid menangis dalam sujudnya. Jadi melihat orang laki-laki ketika dalam masjid, dalam kondisi sujud itu menangis. Maka Abu Umamah berkata, engkau, jikalau demikian dalam rumahmu? Maksudnya, apakah kamu kalau sujud di dalam rumahmu juga engkau menangis? Seperti saat ini engkau sujud dalam kondisi menangis karena di masjid. Sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau sujud yang kamu lakukan menangis saat hanya di masjid dan di rumah tidak pernah sujud sampai menangis, itulah khusyuk berpura-pura. Itulah riya. Ya, itulah riya. Ya, begitu para jamaah. Makanya jamaah juga monggo diusahakan. Jangan ketika qobliyah dan ba'diyah itu ketika jamaah di rumah saja. Ketika satu saat kita tidak bisa berjamaah karena sesuatu, tetap qobliyah kita lakukan, ba'diyah kita lakukan. Bukan hanya qobliyah dan ba'diyah ketika jamaah di masjid saja. Ya. Itu menunjukkan kekurangan keikhlasan kita. Kurangnya keikhlasan kita. Bahkan menunjukkan kalau di sana kok kita qobliyah ba'diyah, berarti sedikit ada rasa riya. Mergo isih akeh koncone akeh jamaah liyane. Hati-hati para jamaah. Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan lakop atau sebutan karramallahu wajhah. Ya, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya. Bagi orang yang berbuat riya, itu mempunyai 3 alamat, kata Khalifah Ali. Ya. Jadi bagi orang berbuat riya itu mempunyai 3 alamat. Apa diantaranya alamatnya atau tandanya? 3 tanda, 3 alamat. 1, ia malas bila mana sendirian. Jadi kalau sholat sendiri, ibadah sendiri, ogah-ogahan. Bermalas-malasan karena sendiri. Itu tandanya kita riya. Ya, itu tandanya kita riya dalam beribadah. Kedua, tandanya ia rajin apabila ia bersama dengan manusia yang lain. Jadi kalau dengan orang yang lain bersama-sama berjamaah rajin, tandanya bahwa kita riya. Karena kalau sendiri malas. Ya. Tapi kalau dengan orang banyak rajin. Itu kata Khalifah Ali. Tanda orang riya yang ketiga, ia menambahi dalam amal bila mana ia dipuji dan menguranginya apabila dicela. Jadi kalau dipuji, wah, tambah dadi. Tapi ketika dicela, dikurangi ibadah. Dipuji, uangnya tambah diobral, dikeluarkan semua. Ketika dipuji. Tapi begitu dicela, besok sudah tidak mau sedekah. Ini orang dibantu kok malah ngomel aja. Jadi tidak mau sedekah lagi. Ketika ada yang mencela. Itu tanda-tanda bahwa orang tersebut masih terjangkiti penyakit riya saat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, para jamaah, rahimakumullah. Ad-Dhahhak pernah berkata, janganlah salah seorang dari kamu mengatakan, ini karena Allah dan karena engkau. Jadi tidak boleh kita menyamakan Allah dengan orang lain. Saya melakukan ini karena Allah, tapi juga karena engkau. Tidak boleh. Bagaimana artinya? Ya karena Allah saja. Tidak dicampuri karena hambanya. Karena engkau. Ya. Dan janganlah salah seorang dari kamu mengatakan, ini karena Allah dan karena keluarga. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sekutu baginya. Okay. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Maka ya harus murni karena Allah. Bukan ditambahi karena engkau atau karena keluarga engkau. Umar bin Khattab memukul seorang lelaki dengan cemeti. Kemudian beliau berkata kepada orang lelaki itu, ambillah balasan dariku dengan cemeti itu. Kemudian lelaki itu menjawab, tidak. Aku tinggalkan cemeti itu karena Allah dan karena engkau. Nah, jadi karena Allah dan karena engkau. Maka Umar berkata kepada lelaki itu, apa yang engkau tinggalkan karena aku, lalu aku mengetahuinya, atau engkau tinggalkan itu karena Allah sendirian? Jawab lelaki itu, aku tinggalkan itu karena Allah saja. Maka Umar berkata, betul bila demikian. Jadi mencambuk orang laki-laki, terus Umar menaruh cemetinya agar orang laki-laki tadi itu membalas mencambuk Umar, tapi orang laki-laki itu tidak maunya yang pertama karena Allah, yang kedua karena Umar itu sendiri mungkin sungkan ya, sebagai sahabat besar gitu, masa mau dipukul, ya masa mau dibalas dicambuk. Ketika justru orang itu mengatakan karena Allah dan karena engkau, Umar mengatakan itu tidak benar. Yang benar engkau tinggalkan aku dengan tidak kamu pukul dengan cemeti itu karena Allah, itulah yang benar. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula para jamaah rahmatullah, kalau kita kemudian mengungkap ya, semua penjelasan-penjelasan yang terkait dengan riya ini, Masya Allah, memang sangat banyak. Ya, memang sangat banyak. Ya. Jadi, sahabat Qatadah juga pernah berkata, apabila seorang hamba itu berbuat riya, niscaya Allah berfirman, lihatlah oleh kamu kepada hambaku, ia mentertawakan denganku. Masya Allah. Jadi jamaah, kalau kita ini berbuat riya saat ibadah, seakan-akan kita mentertawakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mentertawakan Allah itu kan meremehkan Allah. Ya, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian pula Malik bin Dinar berkata, orang yang ahli membaca Al-Quran itu ada tiga kelompok, tiga jenis. Jadi orang yang ahli membaca Al-Quran itu ada tiga kelompok, tiga jenis. Yaitu orang yang ahli membaca Al-Quran karena Allah yang Maha Pengasih. Itu yang pertama. Kemudian orang yang ahli membaca karena dunia
dan orang yang ahli membaca karena para raja. Sesungguhnya Muhammad bin Wasi' termasuk orang yang ahli membaca karena Allah yang Maha Pengasih. Nah, Bapak Ibu, maka ini juga mengingatkan kita. Harusnya saat kita sedang membaca Al-Quran, betul-betul kita niatkan semata-mata karena Allah yang Maha Pengasih. Jangan membaca Al-Quran karena dunia. Jangan membaca Al-Quran karena di hadapan para raja, para pejabat. Itu semua adalah perbuatan riya. Tetapi yang pertama, yang karena Allah, itulah yang diperintah. Walaupun ada hadis sahih jamaah. Inna ahaqqa ma'hadtum alaihi ajran kitab Allah. Sesungguhnya orang yang paling berhak menerima upah adalah orang-orang yang mengajarkan kitab Allah. Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kalau mengajarkan kitab Allah itu boleh para jamaah kita memberikan upah. Karena memang orang yang mengajarkan kitab Allah itu betul-betul menjadi pemeran utama dalam menjaga kemurnian agama Islam ini. Ya, dalam menjaga syariat agama Islam ini. Agama Islam ini adalah karena orang-orang yang peduli di dalam mengajarkan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimahullah, karena itu pula saya ingin ingatkan kepada kita sekalian ya, tentang keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, jadi pentingnya kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para jamaah tentu tidak ada yang kemudian meragukan akan perintah ikhlas di dalam beribadah. Baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu penting untuk saya ingatkan, ada noda-noda yang menggerogoti keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa yang lain, saya selalu mengingatkan dengan bahasa hal-hal yang menggerogoti keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya para jamaah? Di antaranya hal-hal yang dapat menggerogoti keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kita kagum terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadi kagum terhadap ibadah yang dilakukan itu dapat menggerogoti keikhlasan kita ya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kagum terhadap ibadah yang dilakukan kok dapat menggerogoti keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala? Monggo dibaca surat As-Saffat. Di surat yang ke-37. Ya, ayatnya yang ke-96. Ya. Di surat As-Saffat ayat yang ke-96 itu Allah dawuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bu Indri. Ya Ustaz, siap. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
Begitu jelas para jamaah. Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang menciptakan apapun yang kita lakukan. Jadi kita bisa beribadah itu karena kehendak Allah. Ya, bukan karena karepe awak dewe. Maka enggak pantas kemudian kita ujub, kagum, ya, sombong terhadap diri sendiri. Bahkan di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12, ya, ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita para jamaah. Ya, dari ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di ayat yang ke-53 itu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Monggo Bu Indri. Ya, Ustaz. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu, kalau saja nafsu kita ini tidak diberi rahmat oleh Allah, maka kita ini bisa menjadi makhluk paling jahat jamaah. Hanya karena nafsu kita ini dirahmati oleh Allah, maka menjadilah kita orang baik. Maka menjadilah kita bisa melakukan ibadah. Itu karena rahmat Allah. Karena nafsu kita mendapatkan rahmat Allah. Aslinya nafsu kita itu semua jemaah. La ammaratum bisu. Selalu mengajak kepada kita untuk berbuat kejahatan. Karena itu aslinya. Maka karena itulah kemudian illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhan. Yang kemudian menyebabkan nafsu kita menjadi baik. Dengan nafsu kita menjadi baik itulah kemudian kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau nafsu kita sedang jahat, tidak mungkin para jamaah kita beribadah kepada Allah. Justru kejahatan itu yang terus kita akan lakukan. Bahkan di dalam surat An-Nur, surat 24. Ayat yang ke-21. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah.
Masya Allah. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau bukan karena Allah yang membersihkan diri kita, maka kita akan selalu terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar, bahkan selama-lamanya. Hanya Allah yang mensucikan diri kita. Ya, dengan cara Allah mengizinkan dan menuntun serta menolong kita dengan kita melaksanakan ibadah kepada. Sehingga intinya kenapa kita tidak boleh ujub, tidak boleh merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Intinya jemaah, karena ibadah-ibadah tersebut dapat kita kerjakan semata-mata karena pertolongan Allah, bukan kehendak kita. Maka hari ini 85 orang yang bergabung dalam kajian kita pada pagi hari ini, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Yang lain belum dikehendaki oleh Allah untuk ngaji. Ya. Jadi bersyukur saya dengan panjenengan dikehendaki oleh Allah. Ya. Karena kita ngaji ini dikehendaki oleh Allah, ngapain kita kagum? Ngapain kita bangga dengan ibadah, dengan ngaji yang kita lakukan? Ini semua dapat kita lakukan karena semata-mata karena perbuatan Allah, karena kehendak Allah, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ternyata waktu kita habis, maka kami sudahi dan kami kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.